Jadi sepertiga umat Kanjeng Nabi masuk surga tanpa hisab. Sepertiga umat Kanjeng Nabi lumayan besar loh, lumayan banyak. Sepertiga umat dari 1446 tahun yang lalu sampai sekarang, kita kira-kira bisa nggak masuk ke situ? Insya Allah. Masuk surga tanpa hisab. Insya. Kalau nggak bisa, yang kedua masih mending. Sulusu ya'tuna bidunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum. Dosanya banyak, tapi Allah ampun. Masuk enak ya. Walaupun nggak bisa posisi pertama, yang kedua Allah mengampuni. Kalau pengen masuk posisi yang ini, sampean istiqomahkan setiap selesai sholat baca akhir surat Al-Baqarah. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal kullun amana billahi. Itu ada kalimat apa? La tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan kau siksa kami jika kami lalai salah ataupun salah. Lalai jangan, salah pun juga jangan disiksa. Allah pasti mengatakan iya. Karena la tukhliful mi'ad. Allah itu enggak akan menyelisihi janji. Kalau itu kita istiqomahkan baca akhir surat Baqarah, insyaallah. Kalau meleset golongan pertama, paling enggak kedua di akhir sholat. Setiap selesai sholat habis salam. Selesai sholat. Itu kalau di pondok saya di Langitan dibuat wiridan terus setiap selesai sholat pasti. Kemudian wa thulutsu ya'tuna bi dzunubihim wa khotoyahum fayughfaru lahum. Terus yang ketiga wa thulutsu ya'tuna bi dzunubihim wa khotoyahum wa thulutsu ya'tuna bi dzunubihim wa khotoyahum. Sepertiga umat Kanjeng Nabi yang selanjutnya itu mereka membawa dosa yang sangat besar sekali, kamsalul jibal, seperti gunung-gunung salah gede sekali dosa-dosanya, sehingga apa? Fayaqulullah ta'ala, Allah berkata, ini di kitab Taurat ya, yang diajarkan oleh bapaknya Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar ini orang Yahudi, tapi dia masuk Islam. Tapi masuk Islamnya tidak pada masa Nabi, pada masa Sayyidina Umar bin Khattab. Karena apa? Karena di kitab Taurat itu dijelaskan Kanjeng Nabi itu, Nabi akhir zaman itu maulidu di Makkah wa hijratuhu fil Madinah wa sultanuhu bisyam. Lahirnya di Mekah, hijrahnya ke Madinah, kerajaannya di Syam, Syria, Damaskus, Palestina, sampai itu di sekitar itu sekarang. Nah, pada masa Kanjeng Nabi lahir di Mekah betul, sampai hijrah ke Madinah betul, sampai mati kok kerajaannya mana? Katanya wa sultanuhu bisyam, di Taurat kan gitu. Buktinya mana sultanuhu bisyam? Nah, ternyata Islam itu bisa meluas sampai negeri Syam itu pada zaman Umar bin Khattab. Makanya orang Yahudi itu tahu betul, bahkan tahu Kanjeng Nabi itu bahkan melebihi tahu tentang anaknya. Saking jelasnya penjelasan Nabi akhir zaman di kitab Taurat, Injil, dan kitab-kitab samawi lainnya. Tapi ketika diteliti, Muhammad lahir di Mekah ya, hijrah ke Madinah ya, tapi Sultan Bisyam ini belum terbukti. Akhirnya dia mengurungkan niat imannya. Ketika zaman Sayyidina Umar, beliau menjadi khalifah penggantinya Abu Bakar, dan akhirnya Islam sampai Mesir, sampai Palestina, Damaskus ditaklukkan, baru kemudian dia iman, baru percaya. Karena Sultan Bisyam itu adanya pada zaman Umar. Akhirnya dia padahal ya ketika masuk Islam langsung pintar. Sahabat-sahabat yang lain belum pernah baca kitab Samawi. Dia kan kitab-kitab Samawi yang sebelumnya sudah dibaca semua dan terbukti. Akhirnya dia masuk Islam, tapi di zaman Sayyidina Umar. Jadi akhir-akhir dia Islam. Nah, di kitab Taurat yang dia baca itu, yang dia diajarkan bapaknya, seluruh isi kitab Taurat kecuali illa sifra wahidah, kecuali satu lembar. Karena yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduk, bapaknya merobek satu lembar itu, dimasukkan ke kotak, dikunci.
Ketika falam mama ta'abi fatah tubuh, ketika bapakku meninggal, saya buka itu apa namanya kotaknya itu. Faidan fihi nabiyyun yakhruju akhirus zaman. Ternyata keterangannya di satu lembar itu lanjutan dari Taurat yang diajarkan bapak saya. Satu lembar itu disobek. Ternyata ada keterangan Nabi akhir zaman. Disobek sama bapaknya. Mauliduhu bi Makkah wa hijratu dan seterusnya. Nah, termasuk isinya kitab Taurat itu ada kalimat begini. Kan tadi sepertiga itu juga ada. Terus fayaqulullahu ta'ala kan sepertiga matikan lagi bidunubi wa khotoya itu dengan membawa dosa yang besar sekali, banyak sekali dosa. Fayaqulullahu ta'ala, Allah berkata lil malaikati pada para malaikat. Idhabu fazinuhum. Malaikat semua pergi sana, lihat itu umat Muhammad. Fazinuhum, timbang amal mereka. Malaikat pergi mendatangi umat Muhammad. Fayaquluna, malaikat berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, wajadnahum asrafu ala anfusihim. Kami mendapati mereka orang yang melewati batas, parah, pol, dosanya banyak, amalnya belas gak ada. Itu kan asrafu ala anfusihim, parah nih. Wa wajadna a'malahum minadz dzunub ka'amsalil jibal. Kami menemukan amal dosa-dosa mereka itu ka'amsalil jibal, seperti gunung-gunung. Saking banyaknya. Hanya satu amal baiknya apa? Ghairu annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dia cuma satu amal baiknya apa? Dia percaya ya Allah Engkau Tuhan dia, dan dia percaya Muhammad utusan hanya itu tok. Akhirnya apa? Maka amal-amal, makanya kalau kita ada kekurangan amal itu kodok. Sholat wajib pernah kita tinggalkan, kodok sholat wajib, jangan sholat sunnah. Tapi kalau kita melakukan sholat sunnah berarti gimana Pak? Apakah musbro? Enggak. Nanti di akhirat sholat sunnah itu untuk menambal kekurangan dari sholat wajib itu. Sholat wajib kita kodok sampai kita yakin sudah selesai. Pokoknya kita beling 10 tahun. Ya kodok selama 10 tahun. Biar nggak repot, duhurnya 2 kali atau 3 kali, maghrib 3 kali, sisa 3 kali. Kan enak setiap tahun. Apa? Sama, nggak ada dispensasi, nggak ada dispensasi, nggak ada. Kan ini hukuman.